Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di podcast ini. Coba jujur ya, berapa kali kita dengar kalimat aku mau mapan dulu baru menikah. Kalimat ini pasti terdengar dewasa, juga terdengar tanggung jawab. Tapi di balik itu, kadang ada tekanan, ketakutan, atau bahkan kebahagiaan yang ditunda. Hari ini kita bakalan ngobrol tentang satu prinsip yang sering kita pegang, mapan dulu baru menikah. Sebenarnya apa sih artinya mapan dan sebenarnya siapa yang menentukan standarnya? Dan apakah kita harus mempersiapkan diri atau justru menunggu untuk merasa sempurna? Yuk kita bahas bareng. Kali ini aku akan kasih kalian 6 pertanyaan yang akan kalian jawab secara bergantian. Untuk pertanyaan pertama, menurut kalian apa sih arti mapan yang paling sering orang bayangkan? Arti mapan yang sering orang bayangkan itu secara garis besar mungkin mapan secara materi ya. Kalau untuk menikah sendiri dalam konteks menikah mungkin mapan secara materi itu cukup baik, tapi mapan secara emosional, mapan secara pikiran itu juga harus disertakan bersamaan. Boleh dilanjut oleh Oke, kalau menurut saya sebenarnya kurang lebih sama. Kalau mapan itu sebenarnya bukan hanya materi, tapi juga secara pikiran. Justru malah menurut aku pikiran itu yang lebih penting. Tapi materi juga nggak kalah penting karena banyak kasus perceraian itu utamanya itu malah karena ekonomi faktornya. Kalau aku hampir sama sih sama kayak Kak Arif sama Kak Virgi. Karena kalau semisal kita kurang dua-duanya, kayak kurang gitu di rumah tangga, kan seharusnya kita sama-sama harus mengedepankan, bukan mengedepankan sih, cuman kayak harus sama-sama inilah saling mengerti juga iya. Terus kalau semisal si perempuannya kayak kurang gitu, harusnya si laki-laki ini bisa membimbing, bukan ini ya, bukan malahan ituin lah pokoknya. Kalau menurut aku mapan itu ada artinya bukan secara finansial tapi juga emosional, mental, dan spiritual. Spiritual itu kayak rajin ibadah, siap secara agama, dan bisa membimbing istrinya. When people say I'm not established yet, what do you think they usually mean? So I think established in our society, I think people general meaning is establishment is in terms of economics, like you have a stable job or house and everything like this. But established is more than that, like become emotionally established and other thing also. Dari kesimpulan pertanyaan yang satu ini, aku simpulin bahwa mapan ini ada dua faktor ya. Yang satu ada mapan secara finansial dan juga mapan secara mental. Nah, menurut kalian lebih penting mana, mapan secara finansial atau mapan secara mental? Menurut saya untuk kedua hal ini sama-sama penting ya, tapi kalau disuruh pilih mana yang paling penting, mungkin lebih penting menurut saya finansial dulu deh. Karena mengingat tentang menikah, kita sebagai laki-laki kan bawa istilahnya membawa anak seorang ibu ya. Masa kalau tidak ada finansial, anak itu mau dikasih makan apa, atau malah jadi downgrade ketika kita bersama saat menikah gitu. Oke, kalau aku justru sebaliknya. Aku berpikir malah mental. Kenapa? Soalnya terkadang ada orang yang punya kesempatan kerja tapi mentalnya nggak siap atau gimana, ujung-ujungnya mereka nggak siap kerja dan akhirnya nggak pernah mapan juga gitu sih kalau menurut aku. Kalau dari aku mungkin mapan secara finansial dulu, karena kalau semisal aku sendiri nih lebih mentingin finansial dulu. Aku harus mapan dulu sebelum nikah, karena kita kan udah sama-sama dewasa tuh, jadi kita bisa inilah materi. Tapi Kalau dari aku mentalnya sih, karena kalau mentalnya nggak kuat, finansialnya juga bisa berantakan. Karena untuk menjaga finansial agar tetap stabil perlu mental yang kuat. So I understand that question. Okay. So in my opinion, mental is more important because you can work hard and earn money and establish, but
if you have the mentality, established mentality. But if you are not mentally stable or if you don't have vision, it's very hard even to become financially established. Berarti sepakat ya, dua-duanya itu sama-sama penting. Nah, sekarang kita masuk ke ranah yang sedikit pribadi nih. Nah, pernah nggak sih kalian merasa hubungan harus berhenti karena salah satunya belum mapan? Pernah nggak sih? Saya belum pernah merasa seperti itu sih sebelumnya. Kalau aku belum pernah, itu mungkin cara mencegahnya bisa dari awal kenalan, itu bisa ya ada proses penyaringan pastinya. Jadi menurut aku nggak ada alasan buat udah di tengah jalan tiba-tiba udah karena salah satu faktor gitu. Kalau menurut aku hubungan itu nggak harus selesai karena finansial, tapi ini kita harus sama-sama saling mendukung satu sama lain. Kalau menurut aku sih boleh diulang pertanyaannya? Oh, kalau aku nggak ada sih, harusnya nggak ada alasan buat itu, karena kalau berhubungan ini kan untuk udah diharuskan di dalam agama juga. Belum. Oke. Mayoritas dari kalian belum ya, tapi nah bicara tentang ketakutan, menurut kalian apa sih resiko terbesar menikah sebelum mapan? Boleh dijawab dulu. Resiko terbesar pernikahan sebelum mapan adalah ya kita bisa tarik kemungkinan perceraian lah ya. Karena mapan itu salah satu faktor terbesar terjadinya perceraian di Indonesia. Selain perceraian mungkin ada juga yang nggak bercerai tapi akhirnya mereka punya anak tapi nggak sanggup untuk membiayakan anaknya, bahkan makan pun ada yang hanya makan kertas. Itu menurut saya sangat kasihan sih untuk anak dan istrinya. Jadi resiko menikah sebelum mapan itu menurut aku ini sih, kalau semisal dua-duanya egonya masih tinggi, terus habis itu yang salah satunya belum mapan, semisal suaminya nih, pasti si perempuannya bakalan ngajuin perceraian. Jadi kalau semisal ini dua-duanya harus saling mengerti lah satu sama lain kalau semisal gak mapan. Kalau menurut aku jangan ya, soalnya kalau belum siap secara belum mapan, belum siap secara mental, emosional sama spiritual bisa menyebabkan perceraian, bahkan lebih parahnya lagi bisa menyebabkan KDRT sampai dengan kasus pembunuhan yang banyak terjadi. Aku juga sama. Itu risk banyak. Dari jawaban kalian, resikonya itu berujungnya ke perceraian dan juga karena faktor ekonomi. Nah, apalagi nih buat kita sebagai Gen Z, kita itu paling takut miskin, apalagi di tengah Indonesia yang lagi chaos ini. Nah, kalau misalkan semua orang nunggu mapan, menurut kalian, apakah menikah ini akan jadi hal yang semakin langka di kalangan kita? Kalau untuk di kalangan kita mungkin enggak ya, karena kalangan kita makin banyak yang bisa berpikir kritis cara mendapatkan mapan secara finansial maupun secara emosional. Itu sudah banyak yang bisa mendapatkan itu, jadi mungkin kelangkaan tidak akan. Kalau langka mungkin enggak, tapi mungkin waktunya aja agak lebih lama. Jadi misalnya tadinya mungkin orang-orang 25, standar nikahnya bisa jadi 30 atau 30 lebih nantinya. Aku sependapat sih sama Kak Firdi. Aku sama sih, bisa jadi standar nikahnya semakin naik
umurnya kayak 30, bahkan ada yang sampai 35 belum menikah gitu. Can you repeat the question, please? If everyone is waiting for us of being established, is marriage will become things that is gonna be very hard to achieve. Yeah, so everyone has their own definition of what is establishment. So in my opinion, we have to balance the things that there is like you can think yourself established if you have everything, you have established very big house, very good job, salary. If you think like that, then it will be like more than 30-35. You have to be like in a balance, like it's not if you are not in a position that you cannot grow, you cannot start. You already start your career, then you have the mentality. Then I think it is established enough to move forward in life. Satu pertanyaan terakhir nih. Apa pesan kamu untuk orang yang sedang mencintai tapi terhalang kata belum mapan? Dan kalau kamu harus memilih, tumbuh bersama atau menunggu sempurna, kamu lebih pilih yang mana? Maaf, boleh diulang pertanyaannya? Apa pesan kamu untuk orang yang sedang mencintai tapi terhalang kata belum mapan? Dan kalau harus memilih, tumbuh bersama atau menunggu sempurna? Mungkin untuk pesan untuk orang yang sedang mencintai tapi susah untuk mapan, pesan saya ya tetap semangat cari jalan keluar yang lebih baik. Karena sekarang banyak yang motivasi di TikTok nih ya, yang udah menjelaskan tentang mapan secara materi dan mapan secara sikap pribadi itu juga banyak ya. Jadi bisa belajar dari sana untuk memilih tumbuh bersama atau menunggu mapan dulu. Mungkin itu bisa dibicarakan lagi dengan pasangannya ya. Pasangannya ingin gak tumbuh bersama dari nol kan. Kalau nunggu mapan dulu baru menikah gitu. Lanjut. Kalau pesannya masing-masing ya itu jalanin aja. Tapi kalau emang ngerasa kayak udah ke arah yang gak sewajarnya itu mending gak usah. Terus kalau nemenin dari nol atau nunggu mapan, tergantung. Kalau misal masih muda ya temenin dari nol. Tapi kalau misal udah sampai umur 40 masih belum, atau 35 ya, atau berapapun itu standarnya yang kamu set, ya you gotta move forward. Kalau menurut aku sendiri sih, aku mendingan berproses sama-sama sih sama pasangan aku, karena kalau misal kita sama-sama proses tuh kayak lebih enak gitu. Terus tujuannya juga tahu kan, sama-sama tahu tujuannya mau gimana. Kalau misal nanti udah sama-sama berhasil, ya udah mutusinnya mau gimana gitu. Kalau menurut aku, kita harus bicarakan sama pasangan. Dan itu harus kayak kerjasama untuk mencari jalan keluarnya. Jadi kita bisa aja usaha bareng dengan pasangan untuk mencapai itu semua. Kalau menurut aku sama kayak dia. Oke. Pada akhirnya mapan itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal sadar dan siap bertumbuh. Apapun pilihan kalian, menunggu atau melangkah, pastiin itu datang dengan keyakinan dan juga dengan iman tentunya, dan bukan dengan ketakutan. Terima kasih sudah hadir dalam podcast ini dan sampai jumpa.